Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvia Dela Putri dengan NIM 1201300071 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resum untuk kegiatan LKMO 1. Di mana pada kegiatan LKMO 1 ini terdapat 2 pemateri dan terdapat 2 materi yang disampaikan. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah materi tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, materi kepemimpinan ini disampaikan oleh Bang Dede Wahyuda. Pertama kali, Bang Dede Wahyuda menyampaikan apa sih bedanya pimpin dan memimpin. Nah, jika untuk pimpin adalah kata dasar dari kepemimpinan, sedangkan mimpin merupakan bimbing atau menuntun. Kemudian Bang Deda menyampaikan lagi, apa sih perbedaan dipimpin, pemimpin, dan pimpinan. Nah, untuk dipimpin merupakan orang yang sedang dituntun atau kita sebagai bawahan dari pemimpin yang sedang dituntun oleh pimpinannya. Kemudian ada pemimpin. Nah, pemimpin ini merupakan orang yang menuntun atau membimbing orang. Nah, ini menuntun dan membimbing bawahan dari seorang pemimpin ini. Kemudian ada pimpinan. Nah, pimpinan ini merupakan kekuasaan tertinggi dan jabatannya yang paling tertinggi. Pimpinan merupakan di atas dari pemimpin. Kemudian, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, tentunya tidak boleh asal-asalan. Nah, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus mempunyai bakat dasar sebagai seorang pemimpin. Di antaranya, bakat-bakat yang harus kita penuhi. Yang pertama itu, kita harus bersikap antusiasme. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, kemampuan memutuskan. Karena sebagai pemimpin, jika kita tidak bisa memutuskan langkah apa yang akan kita ambil, maka akan sulit untuk kedepannya. Yang keempat, kekuatan fisik dan susunan syaraf. Yang kelima, kepercayaan. Yang keenam, inteligensia. Yang ketujuh, keterampilan mengajar. Sebagai seorang pemimpin, kita tentunya tidak hanya sekedar menyuruh atau memerintah kepada bawahan kita, tetapi kita juga harus disarankan agar bisa mengajari bawahan-bawahan kita. Selanjutnya ada keramah tamahan. Jika pemimpin yang judes, mungkin akan banyak bawahan yang merasa tidak nyaman dengan pemimpin tersebut. Nah, setelah bakat dasar dari seorang pemimpin, tentunya harus ada asas kepemimpinan. Nah, asas kepemimpinan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sikap dasar dan sikap yang wajib dikembangkan. Untuk sikap dasarnya itu, yaitu konsisten dan konsekuen. Yang kedua, mengayomi dan memberi perlindungan kepada seluruh anggota. Mengapa pemimpin harus mengayomi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggota? Agar para bawahannya merasa aman, sehingga apa yang mereka kerjakan tentunya akan lebih baik lagi karena mereka merasa nyaman dan aman berada di bawah pimpinan tersebut. Yang kedua itu ada sikap yang wajib dikembangkan. Seorang pemimpin harus bisa mengembangkan sikap yang adil, bijaksana, inisiatif, percaya diri, karismatik, ulet, komunikatif, jujur, berani, mawas diri, dan mudah dalam mengambil keputusannya. Nah, jika asas kepemimpinan itu sudah terpenuhi semuanya, insya Allah, kepemimpinan yang kita pegang akan berjalan dengan lancar. Nah, dari situ kemudian ada asas norma kepemimpinan. Yang pertama itu kita diharuskan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan teladan yang baik di tengah membangun kemampuan, tekad, dan prakarsa, di belakang memberi dorongan. Kita harus memiliki kemampuan evaluasi, jujur, tanggung jawab, terbuka, dan berani. Nah, dari semuanya tadi, tentunya kepemimpinan ini memiliki fungsinya.
Fungsi kepemimpinan manajemen sebuah organisasi dalam beberapa hal. Yang pertama itu kita akan lebih mahir dalam pengambilan keputusan. Karena kita sebagai pemimpin, tentunya kita sudah dibiasakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian motivasi, visi, lalu kita dapat mengendalikan dan manajemen organisasi tersebut. Nah, dari yang disampaikan oleh Bang Dede tadi, saya dapat menarik kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang saya rangkum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang pimpinan mendorong orang yang dipimpin untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dan mengarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin dan kepemimpinan membutuhkan sifat dasar dan sifat tertentu yang sesuai dengan situasi. Selanjutnya, ada materi manajemen organisasi yang disampaikan oleh Bang Arbi Aditya. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu manajemen organisasi itu apa? Nah, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, di mana sumber daya tersebut memuat atau terdapat 4 hal yang penting. Yang pertama itu ada manusia, mesin, metode, dan material. Nah, manusia ini dikatakan memiliki peranan yang efektif karena manusia memiliki sumber daya yang tak terbatas jika otaknya dikembangkan dengan baik. Selanjutnya, pengalaman. Karena manusia sudah memiliki pengalaman pada masa lampau. Pikirannya juga sudah luas untuk masa yang akan mendatang. Sedangkan organisasi adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis dalam satu wadah untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya itu adalah tujuan yang sama. Nah, sekian materi LKMO yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.